Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ainun Distafidinia dari Overinding. Jadi, hari ini kita akan mempelajari tentang analisis ekonomi dan struktur keuangan. Ada 8 fakta mengenai struktur ekonomi atau struktur keuangan di seluruh dunia. Di antaranya yang pertama adalah saham bukan merupakan sebuah bisnis. Nah, mengapa saham itu bukan merupakan sebuah bisnis? Saham itu sebetulnya adalah kendaraan investasi, sehingga kita yang memiliki lembaran saham itu kita harus benar-benar mempunyai strategi untuk mengolah saham, sehingga saham tersebut bisa disebut sebagai bisnis. Akan tetapi secara umum saham itu sebenarnya bukan bisnis. Nah, jika kita memiliki saham-saham, terus kemudian kita mendistribusikannya kepada retail, terus saat sahamnya itu sudah habis, artinya kita sudah tidak memiliki apa-apa. Artinya bisa jadi kita untung, bisa jadi kita rugi, sehingga yang namanya saham itu kita harus punya strategi untuk bagaimana caranya saham ini bisa menjadi bisnis. Akan tetapi sebetulnya saham ini bukan merupakan sebuah bisnis, atau saham juga bukan merupakan sebuah pendanaan eksternal yang paling dominan untuk usaha. Sebenarnya bisa dijadikan sebagai usaha, akan tapi bukan merupakan sumber pendanaan yang dominan seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah penerbitan surat hutang. Penerbitan surat hutang ini didasarkan bukan merupakan cara utama untuk bisnis mendanai operasi mereka. Jadi penerbitan surat hutang ini bukan merupakan suatu hal yang dapat dijadikan sebuah cara untuk mendanai sebuah bisnis kecil seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah pendanaan tidak langsung terhadap aktivitas perantara keuangan. Dan yang keempat adalah perantara keuangan. Perantara keuangan ini misalnya bank itu merupakan sumber pendanaan eksternal. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang akan melakukan usaha. Kemudian, yang kelima adalah sistem keuangan yang ada di antara sektor ekonomi yang paling ketat diregulasi. Hanya perusahaan besar dan mapan yang mempunyai akses mudah ke pasar sekuritas untuk mendanai kepentingannya. Begitu juga dengan jaminan. Jaminan adalah ciri menonjol dari kontrak utang untuk rumah tangga dan bisnis. Yang selanjutnya, kontrak hutang ini secara khusus merupakan dokumen resmi yang rumit yang menempatkan banyak batasan atas perilaku peminjam. Mengapa fungsi intermediasi itu penting? Yang pertama-tama akan kita bahas adalah biaya transaksi, kemudian pembangunan risiko atau diversifikasi penempatan dana, dan selanjutnya adalah biaya informasi. Jadi selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana biaya transaksi itu mempengaruhi struktur keuangan. Nah, misalkan kita mempunyai uang $5.000. Apabila kita menginvestasikan uang tersebut di pasar saham, itu hanya akan dapat dibelikan sedikit saham. Nah, apabila kita ingin membeli obligasi, masalah yang muncul adalah minimal membeli obligasi itu adalah 10.000 saham. Artinya uang kita tidak cukup gitu loh. Jadi uang kita itu hanya mampu digunakan untuk memilih salah satu pilihan investasi, di mana apabila memilih berbagai macam pilihan itu akan memakan biaya investasi yang lebih tinggi. Contohnya ya tadi $5.000 itu akan dapat digunakan untuk membeli sedikit saham, akan tetapi jika digunakan untuk membeli obligasi itu akan kurang seperti itu. Jadi di antara pilihan-pilihan itu kita harus dapat memilih pilihan yang benar-benar matang. Seperti ketika kita mau memilih saham apa yang akan kita beli, kita harus punya strategi nanti ke depannya itu kita harus seperti apa, seperti itu. Jadi itulah bagaimana biaya transaksi itu mempengaruhi struktur keuangan. Selanjutnya adalah bagaimana perantara keuangan itu mempengaruhi biaya transaksi. Nah, yang nantinya akan kita bahas adalah 2 poin, yaitu skala ekonomis dan keahlian. Di skala ekonomis ini, salah satu persoalan biaya transaksi yang tinggi adalah menggabungkan dana-dana dari banyak investor yang kemudian kita gabungkan menjadi satu dan diambil manfaatnya. Salah satunya adalah skala ekonomis dalam pasar keuangan. Dia menjelaskan penyebab perantara keuangan dikembangkan menjadi bagian penting dari struktur keuangan tersebut. Nah, salah satu perantara keuangan yang muncul karena skala ekonomis itu adalah reksadana. Kemudian skala ekonomis juga penting dalam menurunkan biaya seperti teknologi komputer. Sedangkan jika dalam keahlian, perantara keuangan itu juga dapat dikembangkan untuk menurunkan biaya transaksi tersebut. Misalnya
dalam bidang teknologi seperti komputer. Memungkinkan mereka menawarkan kemudahan layanan bagi nasabahnya. Jadi kita ambil contoh telepon bebas pulsa. Nah, kita bisa melihat sejauh mana investasi tersebut baik untuk kita ya melalui informasi-informasi yang ada di layanan-layanan tersebut. Bicara tentang informasi, di bab ini kita akan membahas tentang informasi asimetris. Jadi kedepannya akan lebih sering digunakan nama-nama ini atau istilah-istilah ini seperti itu, yaitu adverse selection dan moral hazard. Apa sih informasi asimetris itu? Kemudian apa sih adverse selection? Apa sih moral hazard? Seperti itu. Yang pertama akan kita bahas adalah informasi asimetris. Informasi asimetris itu berarti informasi yang tidak sama atau informasi yang muncul ketika salah satu pihak itu tidak mengetahui informasi dari pihak yang lain. Seperti itu. Sedangkan adverse selection itu masalah informasi yang terjadi sebelum transaksi. Nah, adverse selection ini akan membuat pemberi pinjaman itu tidak akan memberikan pinjamannya karena tidak mengetahui informasi dari peminjam secara jelas, seperti itu. Nah, dari situasi ini muncul yang namanya moral hazard. Jadi, lebih simpelnya moral hazard itu muncul ketika terjadinya informasi asimetris dari adverse selection, seperti itu. Bagaimana adverse selection mempengaruhi struktur keuangan? Dilihat dari berbagai kondisi. Yang pertama, kondisi di atas calon investor hanya akan mau membeli di antara harga rata-rata, yaitu harga antara yang terletak pada perusahaan yang buruk dan yang baik. Kemudian dari sisi manajer yang mengetahui informasi perusahaan yang lebih dari investor, dia tidak akan rela menjual dengan harga di bawah rata-rata pada tingkat yang dibayarkan oleh calon investor. Kemudian jika dilihat dari sisi investor, dia tidak akan membeli dengan harga tersebut karena menganggap bahwa perusahaan itu buruk dan memutuskan untuk tidak membeli. Selanjutnya, di pasar obligasi, investor ingin membeli obligasi yang menawarkan return tinggi untuk mengurangi risiko gagal dari perusahaan. Alat untuk membantu menyelesaikan masalah adverse selection diantaranya adalah yang pertama, produksi pribadi dan penjualan informasi. Di sini yang dimaksudkan adalah solusi untuk masalah adverse selection ini dengan cara menghilangkan informasi asimetris dengan memberikan rincian yang lengkap kepada orang yang menyediakan dana mengenai individu atau perusahaan yang sedang mencari pendanaan untuk aktivitas investasinya. Di Amerika ada perusahaan seperti Pierce, Moody's, dan lain-lain yang mengumpulkan informasi mengenai informasi posisi neraca perusahaan dan aktivitas investasi, mempublikasikan data dan menjual kepada pelanggan sehingga terjadilah informasi asimetris. Jadi produksi pribadi dan penjualan informasi ini sangat dapat sekali digunakan sebagai alat untuk membantu menyelesaikan masalah adverse selection ini. Kemudian yang kedua adalah regulasi pemerintah untuk meningkatkan informasi.